Angkatan Laut Amerika Serikat punya kontribusi dalam mengamankan kemenangan negara tersebut di 2 perang dunia dan perang dingin. Jadi tidak berlebihan kalau kita menyebut Angkatan Laut Amerika Serikat adalah kekuatan tempur yang tangguh. Dan kalau kita bicara tentang kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat, perbandingannya itu begini. Armada tempurnya itu lebih dari 13 angkatan laut gabungan. Untuk membuktikan klaim bahwa armada tempurnya itu lebih dari 13 angkatan laut, kita lihat dari jumlah personilnya. Total personil aktifnya itu sebanyak 349.593 anggota. Sementara personil cadangannya sebanyak 101.583. Itu belum dihitung dengan personil sipil yang jumlahnya sekitar 279.471. Sekarang, kita coba bandingkan dengan 5 negara yang masuk dalam 10 besar militer terkuat dunia, seperti Korea Selatan, yang personil angkatan lautnya itu 70.000, Pakistan 54.100, Jepang 51.000, Prancis 44.000, dan Italia 31.000. Bahkan jika 5 negara ini digabungkan, belum bisa setengah dari jumlah personil Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam hal anggaran juga sama, yang didapat Angkatan Laut Amerika Serikat bersama Korps Marinir yang paling besar. Untuk tahun 2023, anggarannya ya, totalnya ada 230,8 miliar US dollar. Bahkan di tahun anggaran 2024, permintaan anggaran Presiden untuk Departemen Angkatan Laut itu sebesar 255,8 miliar US dollar. Jumlah ini bahkan beda tipis dari anggaran militer secara keseluruhan dari China di tahun 2022. Tapi fokus kita sebenarnya bukan tentang perbandingan jumlah personil atau nominal anggaran militer. Fokus kita itu tentang seberapa kuat sih Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, untuk menjawab itu, maka kita akan sampai pada pembahasan tentang alutsista yang dimiliki Angkatan Laut Amerika Serikat. Pembahasan kita yang pertama adalah kapal induk. Pertama, ada kapal induk kelas CVN-78 Gerald R. Ford. Ini adalah kapal induk bertenaga nuklir terbesar di dunia yang panjangnya itu 337 meter. Kira-kira lebih dari 13 kali lapangan tenis dengan bobot 100.000 ton dan bisa menampung lebih dari 75 lebih pesawat. Gerald R. Ford ini adalah kapal induk yang dirancang selama lebih dari 40 tahun dan baru mulai beroperasi di tahun 2017 dengan biaya per unitnya sebesar 12,9 miliar US dollar atau setara dengan 195 triliun rupiah. Diperkirakan ada 10 kapal kelas ini yang diproduksi dan sebagian besar dalam tahap pengembangan. Lalu yang kedua ada kapal induk kelas Nimitz. Ini adalah kelas yang terdiri dari 10 kapal induk bertenaga nuklir dan sudah aktif sejak tahun 1975. Kelas Nimitz juga adalah kelas terbesar setelah Gerald R. Ford. Panjangnya itu 333 meter dengan bobot 100.000 ton. Sejak mulai beroperasi, Nimitz sudah berpartisipasi dalam operasi Cakar Elang di Iran, Perang Teluk, dan yang terbaru ini di Irak dan Afghanistan. Biaya unitnya itu sekitar 10,1 miliar US dollar atau setara 151,9 triliun rupiah. Kapal induk ini bisa membawa 85-90 pesawat tetap dan helikopter. Untuk jenis kapal korvet, Amerika Serikat menggunakan kelas Freedom. Ini adalah kapal yang bisa dibilang setara fregat karena punya jarak jelajah mencapai 6.500 km. Bisa berlayar terus-menerus selama 21 hari dengan kecepatan 47 knot atau setara 87 km per jam. Total ada sekitar 10 unit kapal kelas Freedom yang aktif dimiliki Amerika Serikat dengan berbagai varian. Selain kelas Freedom, Angkatan Laut Amerika juga punya kelas Independent. Sedikit lebih lambat dari Freedom, kecepatannya 44 knot atau sekitar 81 km per jam, tapi punya jangkauan 7.964 km. Total ada sekitar 14 kapal yang aktif dengan berbagai varian. Lebih besar dari korvet ada kapal fregat. Setelah absen selama 35 tahun, oleh Amerika Serikat kembali membangun fregat pertama yang diberi nama kelas Constellation. Panjangnya itu 151 meter, beratnya 7.291 ton, daya tampung awak sampai 200 orang, jangkauan sampai 11.000 km,
dan bisa melaju sampai di kecepatan 48 km per jam. Total Angkatan Laut Amerika Serikat sudah memesan 4 unit dan direncanakan akan diproduksi sebanyak 20 unit. Sementara kapal penghancur yang dimiliki Amerika Serikat adalah Arleigh Burke. Ini adalah kapal perusak andalan Amerika Serikat yang paling sukses dan produktif sejak Perang Dunia Kedua dengan usia paling lama. Salah satu misi utamanya sebagai platform anti-senjata rudal balistik. Total, Amerika Serikat punya 72 armada aktif. Selain Arleigh Burke, Amerika juga punya Zumwalt. Ini adalah kapal perusak terbesar di dunia yang multi-peran, bisa melakukan misi anti pesawat terbang, anti kapal permukaan, anti kapal selam hingga dijuluki kapal siluman. Untuk jenis kapal ini Amerika Serikat punya 2 unit. Lalu untuk kapal amfibi ada 3 tipe. Ada yang berfungsi sebagai kapal serbu, kapal komando, dan kelas dermaga transportasi. Kapal serbu amfibi yang digunakan Amerika Serikat adalah kelas Wasp dan kelas Amerika. Kapal komando amfibinya adalah kelas Blue Ridge, sementara untuk dermaga transportasi amfibi yang dipakai adalah kelas San Antonio. Kapal patroli yang Amerika Serikat punya adalah kelas Cyclone. Ini adalah kapal yang bertugas untuk perang khusus Angkatan Laut yang sukses di Irak tahun 2003. Ada 14 unit yang diproduksi, di mana 11 diantaranya ada di Filipina, Mesir, dan Bahrain. Sementara kapal penyapu ranjau ada kelas Avenger. Kalau bicara tentang kapal selam, tidak berlebihan kalau kita menyebut Amerika Serikat adalah penguasa kapal selam tercanggih dan terefisien di dunia. Untuk kapal selam rudal balistik, Amerika Serikat punya kelas Ohio yang mencakup 14 jenis kapal selam rudal balistik dan 4 kapal selam rudal jelajah. Kapal selam Ohio dilengkapi dengan 24 rudal Trident II, di mana kecepatannya mencapai 250 knots atau 37 km per jam, dan daya jangkaunya hanya dibatasi oleh persediaan makanan. Ini adalah kapal selam terbesar ketiga di dunia dan mampu membawa sekitar 154 rudal jelajah darat Tomahawk. Total ada 18 unit kelas Ohio, baik itu rudal balistik dan rudal jelajah, yang dioperasikan Amerika Serikat. Untuk kapal selam serangnya, pertama ada kelas Los Angeles. Ini memang kapal selam tua, tapi ini adalah kapal selam Amerika paling sukses selama era Perang Dingin. Kelas Los Angeles unggul dalam hal kecepatan, tenaga, dan persenjataan. Total ada sekitar 62 unit yang dimiliki Amerika, dan masih ada sekitar 26 yang masih aktif. Kapal selam Los Angeles selalu diteruskan oleh kelas Seawolf. Ini adalah kapal selam tercanggih di dunia yang dirancang agar bisa menyelam sampai di kedalaman 487 meter dan bisa beroperasi di bawah lapisan es kutub. Seawolf dirancang untuk mencari dan menghancurkan kapal selam rudal balistik Rusia, yakni kelas Typhoon dan kelas Akula. Dan yang ketiga ada kelas Virginia yang juga merupakan penerus kelas Los Angeles dan juga penyempurnaan dari Seawolf. Bahkan, bisa dibilang ini adalah kapal selam termodern dan tercanggih di dunia. Ada juga kapal selam berawak yang digunakan untuk membawa Navy SEAL Amerika Serikat dan perlengkapan misi operasi khusus yang dikenal dengan SDV. Kapal selam ini sudah dipakai sejak Perang Dunia Kedua dan sudah berkontribusi dalam pertempuran seperti Perang Teluk, Perang Irak, dan intervensi Amerika di Somalia. Kapal selam SDV lalu digantikan oleh kapal selam tempur air dangkal atau SWCS. Selain armada kapal, Angkatan Laut juga didukung oleh pesawat yang beroperasi di tengah laut dari kapal induk, dan hanya akan bertemu daratan saat berada di wilayah musuh. Untuk pesawat tempur, Angkatan Laut Amerika Serikat punya F/A-18 Super Hornet. Ini bisa dibilang pesawat tempur yang melebihi kemampuan pesawat tempur generasi keempat. Amerika juga punya Lockheed Martin F-35 Lightning II, pesawat tempur generasi kelima yang kemampuannya itu multi-peran, gesit, serbaguna, dan berkinerja tinggi. Angkatan Laut Amerika Serikat juga memfungsikan pesawat angkut untuk misi strategis dan taktis ataupun misi bantuan darat. Total, ada 93 pesawat angkut berbagai jenis yang ikut melayani Angkatan Laut Amerika Serikat. Untuk pesawat peperangan elektronik, Amerika punya itu Hawkeye, EP-3 RVS-2, E-6 Mercury, dan EA-18 Growler yang spesialisasinya meredam dan mengacaukan radar musuh, termasuk radar pertahanan udara dan sistem radar permukaan. Helikopter yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat
Di antaranya adalah V-22 Osprey, MH-53 Sea Dragon, AA-60 Rescue Hawk untuk pencarian dan penyelamatan, MH-60 Seahawk anti kapal selam, dan S-860 Seahawk. Sementara sistem udara tak berawak yang juga merupakan aset penting untuk dimiliki Amerika Serikat, totalnya itu ada 80 unit. Angkatan Laut Amerika Serikat juga dilengkapi dengan perlengkapan standar seperti pistol jenis M17 buatan Swiss dan M9 buatan Italia, senapan mesin ringan MP5 dan MP7 buatan Jerman, senapan serbu M16 dan M4A1 buatan Amerika, kemudian senjata berbasis granat seperti MK19 dan MK47 Striker. Meski punya armada yang tangguh, berpengalaman, Amerika Serikat harus mewaspadai Angkatan Laut Cina yang sekarang bisa dibilang terbesar di dunia. Bahkan, militer Amerika Serikat tidak bisa mengimbangi pertumbuhan Angkatan Laut Cina. Yang harus diingat, bahkan sudah banyak bukti. Dalam peperangan Angkatan Laut, armada yang lebih besar hampir selalu menang. Dan ini yang terjadi sekarang. Keunggulan numerik Cina kemungkinan besar akan menyebabkan kekalahan Angkatan Laut Amerika Serikat dalam perang apapun. Cina diperkirakan akan menambah kapal perang menjadi 400 kapal. Sementara armada Amerika di bawah 300 kapal dan baru menarget 350 kapal. Artinya, masih jauh di belakang Cina. Bahkan, kalau kita menengok rilis Global Firepower tentang jumlah total kapal perang dan kapal selam Angkatan Laut di dunia, kenyataannya Amerika Serikat hanya ada di urutan keempat.